kayak kurang. Halo. Yes, aku panda. Bukan monyet ya. Nacia. Maksudnya apa ya? Tapi lucu banget, aku mau dong ikut serta showroomnya Carali. Oh iya, udah Suifu kok cepet ya ternyata. Pajama tuh cepet ya. Emang udah ini ya? Udah Suifu ya emangnya? Kok cepet banget sih? Cepet-cepet tuh buat apa sih? Aku setel lagu, kedengeran nggak? Lah. Jadi gini guys, aku kan biasanya setel lagu ya dari itu. Nah, hari ini aku lagi mau setel lagu tapi gak ada device lain. Jadi tab aku lagi dipakai sama adek aku lagi main biasa bocah mainnya apa sih? Ya gitu-gitu dah. Terus ekstrim sih kalau main itu ya. Enggak. Yang kotak-kotak lah biasa. Nah terus akhirnya ya udah, karena aku pengen setel lagu tapi nggak ada lagunya, tapi aku punya kaset jadi kayak it's okay. Ini ada laci, isinya tuh kaset aku semua, tapi kayak aku paling setelnya yang aku suka doang. Yang lainnya belum aku setel gitu. Jadi di sini ada, ini aku baru dikasih. Kalau kalian, ini band mungkin baru ya kan, coba aja dengerin ini, siapa tahu kalian suka. Namanya Campfires, bener gak? Itu terus one and only, tapi harus aku tutup ya. Nih, Nirvana. Aku punya bajunya yang begini, persis kayak begini fotonya, tapi kayak nggak mungkin kan aku pakai. Emang ada aja papaku tuh pernah pakai sih. Tapi sebelum di sini, jadi kayak nggak mungkin dong aku pakai terus aku foto terus aku masukin X kayak no. Terus udah gitu nih, aku tuh sebenarnya tadi nge-tweet kayak gitu, aku sedang bingung gitu karena ada Queen. Aku dengerin Queen tapi udah lama banget aku nggak dengerin Queen, jadi kayak aku bingung aku harus dengerin lagu apa ya gitu. Lagi nggak skena. Iya, jadi panda. Soalnya kemarin sama Nacia dibilangnya aku kayak monyet di showroomnya Carali, jadi aku mau jadi panda biar dia yang jadi monyet. Ini terus ada
Tapi tetap sih aku lebih suka yang Nevermind, entah kenapa. Kalau di sini aku cuma paling suka Love Buzz. Tuh, terus di sini ada Iwan Fals juga. Ada, tapi belum aku buka. Saya aku belum kulik juga kan. Ada. Siapa yang mau? Gen R ada. Nih. Greatest Hits. Tada. Mama aku sih yang suka Gen R. Terus ada Mocha juga. Lucu banget kan? Ini paling lucu sih. Lagunya Paraskena. Gemes. Aku juga pas liat ini kayak gemes banget. Aku sempet dengerin sih tapi aku udah lupa kayaknya lagunya. Terus ini ada Ratu. Ada MCR nggak punya, lagi nyari sih. Kemarin aku ke tempat itu yang gitu-gituan lah, isinya tentang apa sih, kaset-kaset gitu kan. Ternyata mahal banget ya. Ini ada Raja. Partinya Cinta. Ini apa ya? Siapa? Jujur nggak tahu. Ada Scorpions. Aku nggak terlalu dengerin Scorpions, tapi kayak ya udah. Oh ya, Raja band favorit kakak. Yang Dino pakai kayak sedang di Mesir ya. Kamu punya Walkman? Ini aku lagi pakai buat dengerin lagu nih. Itu aja sih yang aku punya, jadi masih dikit. pernah aku bawa guys, pernah aku bawa pas kemana ya, pas off air kemana gitu, aku bawa biar keren-kerenan aja sih sebenarnya. Pink Floyd gak punya, tapi aku lagi kepengen ngulik. Pamer aja, iya betul banget. Udah gak sakit, stop ya. Aku pengen koleksi Nirvana semuanya deh. Pengen punya semuanya guys, karena akulah pendukung Nirvana nomor 1 itu. Asik. Enggak guys. Iya deh. Mana kasetnya tadi udah ditunjukin dengan ke teman-teman. Aku sudah rekomendasikan kalau kalian mau dengerin. Dadah. Aku sudah mendengarkan lagunya, tapi aku lupa yang mana kemarin. Kalian coba dengerin lagu-lagunya dia guys. Siapa tahu kalian cocok.
namanya Campfires. Tipsal ya sama kakaknya. Coba gimana lagunya? Tuh. Makasih. Padahal aku baru nyanyi dikit tahu. Aku udah dibilang merdu aja, makasih ya. Panda apa yang gak seneng? Nacia, Nina, Nintut. Nama aku pamit lagi. Oke, siap. Semangat kakak. Aku sangat suka gift-nya. Terima kasih ya. Suka Arctic Monkeys. Suka, tapi nggak segitu, nggak begitu. Dulu aku suka. Paling yang populer aja. Aku lebih ke gitu sih. Aku kalau ke band-band, pokoknya kayak Nirvana pun maksudnya yang gitu aja gitu. Kayak aku punya Radiohead deh. Oh enggak deh, kalau Radiohead yang CD. Nah, aku orangnya gitu. Terima kasih Kak Wisnu, JKT48 show-nya. Aku orangnya gitu, kalau suka dengerin lagu ini suka, tapi nggak yang ngulik bandnya gitu. Nggak terlalu yang ngulik-ngulik gimana yang segitunya. Tapi ya kalau ditanya lagu-lagunya gitu Nirvana, ya semoga aku nggak gelagapan aja ya. Coba Heart Shaped Box, lagu kesukaan aku itu. Hey, wait, I've got a new complaint. Ada gak band yang dikulik banget, Lev? Udah cuma itu doang. Nirvana doang. Soalnya cuma Nirvana doang yang bikin aku tergila-gila. Kalau emang udah nyaman ya gitu ya, dengerin band lain. Dengerin gak ya? Aku lagi suka Radiohead. Soalnya lagunya sedih-sedih banget. Sedihnya beda gitu. Suka. Dengerin Day6 itu. Stop ya kak. Nih aku punya ini guys, CD. Kita coba lihat CD yang aku punya. Sabar. Ini lebih ke album sih, ya gak sih? Aku nggak terlalu ngerti Nih kalau kakak yang tadi rekomendasi Day6 nih, aku punya rekomendasi lagi. Terima kasih kak love-nya. Nih kalau kalian mau K-pop, aku saranin dengerin lagu mereka, NCT tuh. Tapi aku sekarang udah nggak ngikutin. Ini ada aespa, ada Twice, Mama Jihyo. Dulu aku dengerin, aku sampai sekarang enggak sih, udah jarang banget dengerin Twice. Tapi aku suka banget sama Twice. Tada. Ini yang With You, aku aja nggak tahu guys ini. Di gift ya guys. Ini Armageddon. Ning. I love Ning. Ini NCT.
Kalau kata orang NCT Il, apa sih namanya? Ya, itu dah pokoknya. Yang Walk. Terus nih kesukaan kalian mungkin. Nih ada. Tada. Aku shock banget tahu pas aku dikasih ini, kayak oh my god. Oh my god. Oh my god. Ya udah sih, kalau emang kakaknya B aja ya aku karena aku shock aja. Aku menghargai. Tapi ini yang aku nggak ngulik Guns N' Roses, tapi ya asing. Yang aku tahu Knocking on Heaven's Door. Knocking on Heaven's Door. Wow. Nggak tahu. Pearl Jam aku tahu. Lagunya apa sih? Aku tahu, aku bisa. Sabar, jangan kasih tahu aku. Aku tahu. Alive. Terus ada yang paling ini, yang paling aku iniin, yang paling aku suka. Ada apa sih namanya? Yang paling populer. Ada depannya, nggak tahu deh. Even Flow, iya Even Flow. Maaf ya kak, abis. Yo, what is this? Terus ada ini dong. Aku baru ada ini. Udah cuma itu doang kak kalau Pearl Jam. Nggak tahu. Ada ini, pasti kalian suka ini. Boyz II Men. Terus ada kesukaannya aku. Tada, ada Radiohead. Ini hampir semuanya aku tahu. Yang paling aku suka itu jazz. Terus nih aku sebutin, ada Jazz, Paranoid Android, Karma Police, Creep, No Surprise, High and Dry, My Iron Lung, Dada, Lucky, Fake Plastic Trees. Oh aku nggak bisa ngomong ini. 2 tambah 2 5. Terus ada The Bands, Pyramid Song, Street Spirit, Everything in its Right Place. Yay. Yang paling aku suka itu Jazz, Fake Plastic Trees. Terus apa ya? Aku suka Exit itu nggak ada, Exit Music. Kok nggak ada sih? Oke, terus lanjut. Ada ini. My Oshi, man. My Oshi, bro. Aku ngiler deh, jelinya tuh kayak look jiggly and look nyam. Kayak enak gitu. Aku tuh suka jelly yang kayak gini, yang bening terus kayak fresh gitu melihatnya.
Gak tahu kenapa aku jadi kayak jualan kaset gini ya, ya Allah. Terus apalagi nggak ada kayak yang mau aku pamerin lagi. Mau aku pamerin ini manga. Aduh, beresinnya malesin deh. Ya udah deh. Ya udah nanti aja. Bangun number 2. Wotakoi aku nonton. Aku ada itunya juga tuh. Ada bukunya. Yari mekuri. Aku suka Wotakoi. Tapi karena aku kurang suka anime yang romance komedi gitu, jadi kayak itu menjadi apa ya, anime sampingan aja yang kayak aku juga nggak tahu sih menilai bagus atau enggaknya, karena aku emang bukan spesialis genre romance gitu. Udah makan. Tadi aku makan es krim matcha, enak banget guys. Aku dari kemarin makan matcha mulu. Gak apa-apa kan. Besok aku kan besok aku pajama ya. Nah, aku mau bawa tumbler isinya matcha. So yummy. Soalnya kemarin aku habis beli bubuk matcha latte. Jadi kayak mantap. Tapi ternyata pas aku seduh kayak manis banget sih. Dan pas aku saring ternyata itu udah kecampur sama gula. Jadi aku seduhnya harus disaring dulu gitu biar gulanya nggak semua dapat gitu. Sisanya ya gulanya ya gitu deh. Aku nggak minum. Iya, aku kalau pure matcha aku gak berani bikin sih. Pernah aku bikin sekali tapi kayak oke, biasa aja. Tapi enak juga kalau lagi hujan kayak gini nih. Dari kemarin kan hujan terus ya. Kayaknya aku suka deh. Seharusnya aku suka. Soalnya teh biasa nggak pakai gula pun aku suka sih sebenarnya. Kan matcha lebih bold gitu ya rasanya, jadi kayak seharusnya bisa ya aku telan mungkin. Hojicha aku juga suka, ocha aku juga suka. Kalau ke yang apa sih, tempat makan sushi gitu kan suka ada ocha yang kita seduh sendiri gitu kan pakai bubuknya, jadi kayak itu enak banget. Oh my god, aku suka banget. Padahal dulu tuh aku kalau makanan kayak itu apa ya namanya, makanan tradisional Jepang ya, pokoknya makanan Jepang kayak gitu tuh aku dulu kurang cocok gitu loh lidahnya. Kalau wasabi aku nggak suka. Dulu aku lebih apa ya, lebih lidahnya tuh cocok sama makanan apa sih, kayak aku makannya ini mulu, nasi padang. Makanan Indo berarti yang paling cocok mah aku. Gak usah gaya-gayaan lah. Iya, emang orang Indo. Chinese food sih sebenarnya aku nggak terlalu doyan juga sih, karena Chinese food kan nggak semua tapi kebanyakan manis. Menurutku ya. Makasih mulu. Ini kakaknya. Sama-sama tuh katanya. Aku tuh lebih prefer ini makanan yang kayak apa sih,
yang udah sama nasi gitu, tapi lebih makanannya tuh lebih ke asin gitu. Aku lebih baik makanan keasinan daripada kemanisan, karena manis itu menurut aku lebih kayak ke minuman atau dessert gitu. Ayam mentega pun dulu tuh kan aku doyan ya. Makasih, emang aku manis. Ini kakaknya disuruh tidur. Ih, kurang tidur kayaknya, kebanyakan belajar. Tidur dulu. Nah, gak baik juga keasinan. Emang semuanya tuh kalau yang berlebihan kurang baik guys. Gak ada yang baik. Kamu banyak minum pun juga gak baik. Nanti jadi apa sih, aku juga gak ngerti. Iya, emang siapa yang bilang baik untuk tubuh? Aku tadi cuma kayak aku lebih prefer makanan asin gitu kok. Aku lebih baik keasinan gitu. Ya udah, harus balance, tapi kan hidup kita nggak bisa atur selalu balance. Semuanya tuh ada di atas, ada di bawah, ada yang berlebihan, ada yang kekurangan, ada yang jadi kita nggak bisa semau kita menentukan hidup kita. Jadi kamu harus selalu bersyukur ya. Kita semua harus bersyukur tentang apa yang telah Tuhan berikan untuk kita. Maka dari itu, aku lebih suka makanan asin. aku lebih suka makanan asin. Kocak, ya udah sih, ya aku yang makan masuk ke perut aku. Ya udah sih, aku yang makan. Ya udah aku beresin nanti makanannya. Kalau kamu nggak suka ya udah aku yang makan aja. Udah cukup. Aduh, kenapa jadi beginian sih? Gak mau, aku gak mau ribut dulu, pusing nanti. Ya udah deh, minta maaf kalau marah-marah mulu ya. Soalnya itu kakak-kakaknya kayak ngajak, enggak sih, gak ada yang ngajak juga, tapi kayak emang aku aja yang terpancing. Pokoknya aku suka makanan asin. Udah cukup please. Udah ya. Udah, aku suka. Iya, ikan asin, iya aku suka asin. Telur asin aku suka. Ikan asin aku suka. Ya udah ya. Nggak gadoin garam juga kak. Ini guys, dulu sih itu gara-gara dulu itu aku sering banget makan tempe bacem. Aku tuh kan suka ya sama tempe bacem dulu, tapi karena hampir setiap hari dibikinin tempe bacem, jadi kayak gitu. Jadi kayak kayaknya aku nggak suka deh sama tempe bacem gitu loh pas udah gedenya. Terus dulu aku sering makan ini juga, apa sih namanya, bistik, bukan, apa sih, apa ya, bukan stick, bacem, bukan bacem, tadi mah bacem, tempe bacem, apa sih, gulai, bukan gulai, temannya gulai tapi pakai kecap, semur. Nah dulu tuh aku makan semur terus, jadi aku hubungannya itu kekeluargaannya itu, aku dulu pas masih kecil terlalu banyak makan kayak tempe bacem, terus semur. Nah jadi kalau makan itu sekarang tuh kayak bukan bosen sih, tapi kayak aku kayak kurang suka deh menunya apa sih
Aduh, aku nggak tahu. Pokoknya dulu sering banget makan itu jadi kayak bosan. Iya bosan. Makasih ya kak. Semur jengkol, semur aja nggak doyan, apalagi jengkol nggak doyan. Aku jengkol pete aku nggak suka, kurang suka. Kalau pedes suka banget. Aku itu sekarang aku tuh nggak bisa kalau tanpa makan pedes tahu. Sumpah aku udah nggak bisa kalau aku makan sesuatu tanpa pedes tuh, kayak aku nggak bisa. Tapi ya itu, perut aku terkadang tuh kayak suka kambuh gitu, jadi nggak bisa terlalu banyak gitu sih. Gitu. Aku soalnya punya, tapi aku masih kurang ngerti sih perbedaan mah sama asam lambung. Tapi kayaknya aku mah. Soalnya aku nggak tahu sih. Nggak tahu. Aku kayaknya mah guys. Tapi nggak tahu juga. Saya waktu itu aku pernah sakit apa gitu, tapi udah lama banget ini udah lama banget. Terus kayak dokternya bilang jangan terlalu banyak makan pedes ya, padahal itu segitu aku tuh masih kayak umur pokoknya SMP. Nah pas SMP itu aku tuh masih nggak segila itu makan pedes. Nah sekarang tuh aku udah lumayan bisa lah makan pedes, jadi gitu deh. Mah sakit banget sih. Iya banget, kalau emang lagi sakit banget sih iya sih. Oh my god, gastritis sama asam lambung itu bedanya apa ya kak? Yang aku tahu ada mah, asam lambung sama GERD, tapi aku kurang tahu. GERD bukan. Oh asam lambung udah parah banget, iya kah? Kalau cenderung pedih itu gastritis karena lukanya di ninggal. Au, nggak enak. Semua penyakit juga nggak enak sih, tapi kayak oke, kalau itu serem sih. Nggak sih, aku nggak separah itu guys. Dan juga dulu itu pas aku masih kecil aku itu malas makan, jadi gitu. Aku kebanyakan tuh ke rumah sakit dulu, tapi jarang banget sih, puji Tuhannya dulu pas aku masih kecil jarang, seingat aku. Nggak tahu sih, kalau seingat aku sih gitu. Dan itu tuh kebanyakannya karena aku dulu malas makan. Dimana orang makan tuh aku nggak makan, tapi dimana orang lain nggak makan aku makan. Terus aku ya gitu, makannya juga dikit gitu. Tapi sekarang aku jadi suka makan, aneh banget sih. Aku kebanyakan gitu, kayak yang dulu aku suka lakukan sekarang aku tuh kurang suka gitu. Udah sekarang mah aku udah sembuh atuh, udah sembuh. Itu kan dulu cerita dulu aku kayaknya pernah cerita deh. Aku dulu kan aku dilesin Mandarin ya. Aku dulu pernah dilesin Mandarin, soalnya di sekolah aku itu kan ada pelajaran Mandarin. Terus kalian jangan ketawa dulu. Terus udah gitu aku kan di iniin Mandarin kan, dilesin bahasa Mandarin. Terus nah gurunya itu agak strict, jadi kayak kalau aku nggak bisa
Jadi sebenarnya dia tuh cuma tegas aja, cuma aku kayaknya yang baperan deh. Ya gitu deh, karena masih bocah juga ya, hatinya sangat lembut. Jadi seminggu aku pokoknya baru banget, antara seminggu atau sebulan aku les di sana, aku langsung masuk rumah sakit. Terus kata dokternya aku mah karena stres. Lucu. Tapi emang iya, aku tuh sangat tidak suka dengan bahasa Mandarin, karena aku ngeliat tuh kayak, ya Tuhan, ini bahasa apa? Dan terima kasih Kak Syahal kalau nanya. Soalnya kan kalau bahasa Jepang dia tuh ada hiragana, ada katakana, ada kanji. Nah kanji tuh kan yang susah, yang mirip sama Hanzi kan. Nah tapi maksudnya kalau kayak, gimana ya, cuma Mandarin tuh entah kenapa susah banget. Iya, nih kayak gini nih, itu tuh kayak belum pasti gitu loh itu. Terus kayak kalau apa ya, bahasa Jepang, tadaima ya udah tadaima tulisannya gitu. Terus mungkin ada kanjinya, tapi kayak kita dengan hiragana pun bisa baca. Tapi kalau di bahasa Mandarin kayak nggak ada alternatif lain. Dan ya ampun, aku nggak bisa sampai sekarang aku nggak bisa baca Hanzi. Kalau bahasa Inggris juga nggak gampang sih. Aku kalau bahasa kayaknya kurang deh, kurang bisa gitu. Tapi entah kenapa dibanding Mandarin gitu, aku belajar bahasa Jepang tuh kayak, aku baru belajar bahasa Jepang tuh berapa bulan gitu, belum sampai setahun, tapi kayak at least udah bisa tahu hurufnya kayak gitu-gitu. Terus sekarang kan juga lagi belajar kosakatanya kayak gitu. Kan kanji mah masih ya udah nanti aja gitu di pelajarinnya, nanti lama-lama juga terbiasa. Nah kalau bahasa Mandarin tuh beda nada aja, itu tuh ada cara ngomongnya juga, kayak ada nadanya tuh ada 5, malah ada banyak deh kayaknya. Pokoknya yang basic tuh ada 5, ada yang gini, ada yang gini, ada yang gini, ada yang gini, terus satu lagi apa ya, aku lupa. Apa ada 4 ya, aku nggak tahu. Gak bisa guys, aku dari kelas 1 SD aku belajar bahasa Mandarin sampai aku lulus SMP. Aku gak bisa, aku coba tahu wo itu kayak gitu, ni aku tahu, sanse sampai kayak sekarang 110, kayak 100 gitu aku udah gak bisa deh. sanse liu qi ba jiu shi san kosan apa sih ya gitu deh, pokoknya kurang bisa aku guys bahasa gitu. Aku ngomong bahasa Indonesia aja kayak masih belibet gitu loh, grammarnya masih kurang bagus. Gak tahu aku, ya ampun. Terima kasih Kak Love-nya gitu. Tapi emang sih iya, bahasa Mandarin termasuk bahasa yang sulit, bahasa tersulit di dunia, betul sekali. Gak bisa guys aku, maaf ya. Dulu aja aku kalau ada tes apa tuh, tes baca gitu ya. Kan jadi tuh kalau di sekolah aku dulu, terima kasih Kak Love-nya, bahasa Mandarinnya tuh jadi kayak seminggu itu kan ada 1 kali belajar bahasa Mandarin, ada kelasnya gitu. Nah itu tuh setiap hari Kamis. Nah di minggu pertama tuh nanti dibilangin, nanti minggu depan kita ada itu ya, ada tes baca ya, nanti kalian hafalin paragrafnya, nanti dikasih. Nah itu tuh aku di rumah aku belajarnya dengan cara aku ituin pakai Google Translate gitu kan, bisa diituin kan, dipencet apanya tuh yang suaranya, jadi aku tahu per kalimat-kalimat tuh
nadanya kayak gimana. Kayak gitu guys. Jadi kayak okay, you got 90 and you good gitu guys. Maaf ya. Terus paling aku kalau emang kurang pede, aku minta tolong temen aku yang bisa lah, daripada nanti aku nggak bisa gimana sih gitu guys. Maaf ya, jangan dicontoh ya. Kalian kalau emang bisa bahasa Mandarin, kalian usahakan. Kalau emang nggak bisa dan mentok, ya udah, daripada kena mah. Aneh banget sumpah. Makanya itu aku kayak trauma gitu loh, belajar mah emang. Maaf. Sampai nggak mau nyebut Mandarin aku tuh, mendingan nyebut mah daripada. Ya gitu guys. Menurut aku kalian ya kalau emang bisa ya udah bahasa Inggris aja dulu. Aku bahasa Inggris juga nggak bagus guys, percayalah sama aku, grammar aku juga masih berantakan. Jadi gitu deh, ajarin aku dong bahasa Inggris. Bahasa Jepang juga aku. Ya gitu, namanya juga belajar ya. Hidup itu adalah pelajaran, kita harus belajar selalu. Walaupun nanti kita sudah tua, tapi tetap pasti ada sesuatu yang bisa kita jadi pelajaran. Gak bisa aku bahasa Python juga. Aku bisanya apa ya? Kadang bingung gitu loh, kayak aku belajar banyak tapi kayak aku nggak terlalu, itu dia, aku tuh orangnya nggak yang segitunya gitu loh untuk mengulik sesuatu, dan aku orangnya gampang lupa, jadi kayak gitu deh. Nanti aku udah mendalami nih, kayak aku mau seminggu mendalami apa ya, pelajaran apa ya, bahasa Jepang nih. Nanti seminggu nih aku bisa, ntar udah tuh gak bisa lagi seterusnya. Ya tiba-tiba jenuh gitu kan, kayak gitu. Aku entah kenapa kayak orangnya gampang lupa banget sih, jujur gampang lupa banget. Aku juga nggak ngerti dari kecil masalahnya, kayak dari aku kecil aku gampang banget lupanya, jadi gitu. Kecuali koreo, enggak sih kalau koreo, maksudnya kalau koreo nggak tahu sih, kadang aku masih ingat, kadang enggak mungkin. Tapi dengan aku lupa, orangnya pelupa, jadi aku tuh kadang, aku sampai sekarang juga suka deg-degan guys kalau mau show. Walaupun aku udah pajama aku berapa kali, tapi tetap aja aku tuh deg-degan. Aku kan maksudnya seharusnya aku itu udah bukan harus menghafal lagi kan. Jadi tapi gimana caranya aku bisa mempresentasikan ke kalian lagunya dengan baik gitu, apa yang diceritakan di lagunya itu tersampaikan. Jadi ya gitu deh. Walaupun kalau nanti aku udah lupa pajama, pasti aku akan mengingatnya lagi. Tapi untuk mengingatnya sih aku gampang sih, tinggal aku tahu aja gitu.
kayak alurnya. Oh oke, siap gitu, siap gitu. Makasih ya, makasih banyak kalau kalian suka sama performance aku. 27 kali kamu pajama cie tahu. Hai. Maaf ya kalau memang aku mungkin kurang banyak tampil gitu. Tapi dengan aku jarang, aku seharusnya lebih bagus gitu. Karena aku lebih banyak waktu untuk latihan. Jadi gitu deh. Maupun mungkin aku show-nya termasuk sedikit dibanding yang lain, tapi aku usahakan dengan show aku itu aku bisa memberi sesuatu yang bisa kalian itu ingat sama aku gitu deh. Aku seneng banget kalau emang show di teater, kayak feel-nya beda banget. Menurut aku teater sama off air itu beda banget. Aku lebih suka teater sih, karena memang tempatnya itu emang udah sakral juga, udah gitu deh. Aku berasa banget ininya, kayak aku di bagian JKT itu aku berasa banget kalau di teater. Yeay, terima kasih Kak love-nya. Makasih ya semuanya. Jadi semoga besok juga berjalan dengan lancar pajama drive-nya, dan bisa membuat sesuatu yang bisa kalian jadi teringat sama aku juga gitu. Yeay. Ya semoga aja aku bisa mengejar show-show itu, kayak bisa lebih banyak lagi ke depannya. Yeay. Maaf ya kalau memang aku banyak kurangnya selama setahun. Berapa ini berarti ya? Desember, Januari. 1 tahun 6 bulan ya. Maaf ya, tapi aku akan berusaha untuk menjadi lebih baik lagi. Hai. Udah 1 tahun 6 bulan. Ayo. Yeay, ya. Pokoknya aku sangat menyukai menjadi idol. Aku sangat senang banget kalau aku show, karena memang jarang juga, jadi kayak gitu. Tapi nggak apa-apa, aku senang banget malah. Nggak ada kata bosan tahu. Aku nggak pernah ngerasa bosan di sini. Iya. Pokoknya aku nggak bosan guys di sini. Aku nggak akan jenuh di sini. Cuma entah kenapa kayak aku kan orangnya bosenan ya. Jadi tapi kalau di sini tuh aku ngerasanya kayak gak tahu sih, kayak selalu, walaupun nih kalau contohnya ya 1 minggu show terus gitu, aku nggak akan bosen karena kan pasti nanti aku ada kurang sesuatu, terus nanti selanjutnya aku bisa perbaiki lagi. Terus pasti gak ada yang sempurna guys, pasti tuh ada sesuatu yang kurang gitu, walaupun hal kecil. Terus nanti pasti ada lagi kayak gitu-gitu, jadi kayak nggak bosan gitu untuk memperbaikinya, untuk berkembang di sini. Iya, setiap perform tuh kayak selalu ada yang bikin penasaran,
aku selalu lihat kan kayak live report gitu, ada juga terima kasih Kak Aira, Kak Elanya. Nah aku tuh suka lihat live report juga kan, ada kakak-kakak, ada teman-teman semua sobat Yuhu aku yang bikin replayan bagian yang aku disorot kamera. Nah itu sangat membantu aku, terima kasih banyak ya. Itu sangat membantu aku karena aku bisa lebih kayak kayaknya aku kurang deh pas lihat kamera kayak gini, jadi aku bisa lebih baik lagi gitu pas aku disorot kamera. Jadi gimana ya, biar aku lebih enak gitu dilihatnya kayak gitu. Jadi kayak seru banget. Aku bersyukur banget sih bisa masuk di sini, jadi kayak iya, jadi bahan koreksi juga. Gak apa-apa banget ya kalau kalian melihat aku terus ada sesuatu yang mungkin kalian ada ilmu yang kan pasti kalian kan juga lebih ini juga ya, lebih sering lihat performance dari kakaknya atau lebih ini. Pasti kalian juga udah kenal JKT itu udah lebih lama daripada aku, jadi kayak ilmu kalian juga lebih banyak gak sih gitu. Jadi gak apa-apa banget kalau kalian bikin live report dengan saran yang baik gitu, pasti aku akan dengerin. Aku sangat amat membutuhkan live report itu, sangat amat kudu harus butuh wajib apaan sih, live report itu sangat membantu aku. Pokoknya terima kasih banyak ya. Aku nggak tahu lagi harus ngomong apa, pokoknya gitu deh. Yeay, aku kok jadi mellow. Tenang aja gak sih? Live report Devi kalau live pakai jepitan rambut dong biar lebih manis. Terima kasih Kak Wisnu Cidelinnya. Iya, musiknya kagak ada sih, kagak ada yang teriak-teriak jadinya. Duh. Sabar, kita ganti yuk. Mau ganti apa? Kalian mau ganti apa? Bleach, oke. Aku ganti bleach ya. Karena lebih teriak-teriak. Lah, kok nggak berbunyi? Kamu bergerak gak? Loh, kok kamu? Bentar. Enggak rusak. Udah, nggak usah kompor. Nggak ada yang rusak, nggak ada. Nggak ada ya. Tenang. Aku akan. Tadi tuh sempat ini juga guys. Aku kan bingung ya, kok tadi tuh nggak nyala gitu kan ya. Terus ternyata tuh di tempat baterainya kan ada yang pairnya gitu. Nah itu tuh kudu dibenerin. Jadi kayak ya udahlah, bisa kok. Kamu nyala dong, aku jadi panik. Kok kamu nggak mau nyala sih? Aku jadi panik tuh kan. Kamu baterainya habis kan? Kok nggak bisa ya? Bisa kok, bisa. Tadi nyala makanya. Tadi kan aku ngomong mulu ya, berarti kan bukan tangan aku yang jahil. Berarti emang takdirnya aja dia mau mati. Maksudnya enggak, maksudnya ya ampun, jahat banget sih. Nggak ada rusak, kita benerin aja
kan kita kan ketok magic. Tenang aja bro, sabar. Tuh ada suara-suara berdengung, kesek. Emang apa sih itu? Pria berjalan, asik. Kamu nyala dong. Ya udah deh, nanti aku benerin ya. Bisa. Nanti aku kabarin di PM. Jangan lupa untuk PM Levi. Kalau mau balas PM Levi, pakai hashtag Ngewaro Levi. Emang kamu bisa benerin? Lah bisa lah. Bisa. Gak usah gitu. Ini akan menjadi topik kita nanti aja ya. Udah, tenang. Itu baterainya habis. Emang baterainya udah lama. Nanti aku ganti. Iya, baterainya habis. Tenang aja. Nanti minta papi. Kamu cemil ya baterainya. Aku bukan robot. Emang robot makan baterai? Mobil listrik makan baterai. Asik, cakep. Kamu kok lucu sih? Dari tadi ngomongnya gitu. Kamu kok lucu sih, jadi pengen oleng kenalan. Kamu mau dibaca kan? Kamu mau dibaca ya? Ya udah, aku baca. Ya udah, kalau oleng ke kanal lama. Iya. Emang kamu osinya siapa sih? Aku tanya. Awak, woi imut. Woi lah. Aku nggak mau dibaca. Emang kalau dibaca kenapa? Tantrum. Kakak cover ini dong, lagu K-pop lagi. Aku nggak pernah dibaca, parah tuh kan. Emang pada pengen banget dibaca sih. Jangan berantem di sini. Bahasa seru deh. Aku pengen ini deh, nostalgia dengan bahasa-bahasa pas aku SD. Apa ya bahasa anak SD? Aku aja lupa tahu. Apa ya? Aku lagi mikir. Bentar. Gugu gaga. Bahasa SD, bukan bahasa orok. Dikira masih orok kali ya. Bukannya kamu masih SD? Oh alah, aku baby face. Makasih ya. Biasanya dikiranya jurusan apa sih kak gitu. Jadi kayak makasih ya udah bilang aku anak SD. Thanks. Sebuah pujian guys itu. Masih dicoba itu? Enggak, aku tadi lagi beresin. Rewel amat sih ah.
Tahu gak sih guys, aku lagi belajar ini tahu kandungan-kandungan yang ada di skincare. Wow. Jadi aku tahunya itu ada hyaluron, susah banget ngomongnya, hyaluronic acid, hyaluronic acid, salicylic acid, apa ya, niacinamide, azelaic acid, terus apalagi ya, aku nggak tahu, aku lupa. Ada yang trasonic acid, bener gak? Aku lupa. Pokoknya kalau kalian ingin menjaga skin barrier, asik bahasanya anak skincare banget. Kalau kalian mau menjaga skin barrier kalian atau ingin melembabkan kulit kalian yang lagi iritasi atau gimana, kalian bisa pakai kandungan hyaluronic acid. Asik. Wah, bener banget, influencer banget aku. Terus kalau kalian sedang banyak jerawat yang muncul, kalian bisa menenangkannya. Nggak tahu sih itu menenangkan atau apa, tapi kalian bisa menggunakan kandungan salicylic acid karena itu sangat ramah untuk kulit yang berjerawat. Terus untuk menenangkan kemerahan, kalian bisa menggunakan kandungan Centella asiatica. Asik. Wah, kaciu. Dan jika kalian memiliki wajah yang kusam atau mungkin ingin mencerahkan kulit kalian bisa menggunakan kandungan niacinamide atau menghilangkan bekas jerawat atau gimana yang membandel, kalian bisa menggunakan niacinamide gitu. Tapi bekas jerawat itu dibagi menjadi dua, ada PIE dan PIH. PIH itu adalah bekas jerawat yang kehitaman, bisa menggunakan niacinamide atau vitamin C. Wah, kacau. Terus PIE itu adalah bekas jerawat yang kemerahan. Jadi lebih baik untuk menenangkan kulit kalian dulu biar tidak kemerahan gitu. Nah, kalian bisa menggunakan kandungan yang tadi seperti Centella asiatica. Ini nggak tahu aku belakangnya apaan, takut salah. Jadi kalian bisa menggunakan kandungan-kandungan seperti itu ya. Siap, Dok. Terus apa lagi ya? Aku tuh orangnya gini ya. Kan aku tuh sering banget lihat, kayak aku juga nyari-nyari skincare gitu, ngelihat dokter dulu biar terpercaya. Terus kan mereka kan biasanya suka pakai bahasa-bahasa gituan ya. Jadi kayak aduh, aku nggak tahu nih bahasa ini, aku coba lihat di Google dulu. Terus oke. Terus udah tuh lanjut dulu tuh videonya. Udah kayak gitu. Terus udah tuh kan jadinya ngerti ya. Nah, aku nanti tuh kalau malam kalau nggak bisa tidur aku ngobrol sendiri. Aku bilang gini, kamu kalau gini nah gitu. Makanya aku kalau live tuh aku demen banget. Soalnya aku kalau nge-live tuh kayak rasanya tuh vibes-nya kayak ngomong sendiri gitu kan ya. Tapi ada sesuatu yang ngepancing aku kayak begini. Ada yang ngomong kayak gini-gini. Terus nanti kan ada yang ngomong kayak Q&A gitu. Seru banget. Itu kayak my dream gitu loh dari dulu. Kayak hi guys, jadi hari ini kayak gitu. Seru banget ya. Seru banget menjadi nolep. Oh my god, seruan nolep tahu daripada
pergi ke sana sini mah capek mulu. Bawaannya mah jajan mulu. Tuh nggak bagus jajan mulu. Gitu guys, kehidupan aku. Ya boleh mah jajan boleh atuh. Jahat banget sih, ya ampun. Bahaya tahu ngomong sendiri. Emang kenapa? Emang bakal muncul anomali. Adik aku sekarang udah tahu anomalian. Dia tahu apa? Kan tungtung sahur. Aku mah juga tahu gitu kan. Aku aja anomali cuma tahu tungtung sahur sama balerina cappuccino. Dia tahu itu yang tralalelu tralalili. Apa itu? Walawe, aku ngeliatnya kayak, hah, ini apa? Gak tahu. Aku juga baru tahu tadi. Tralalelo tralale itu tuh kayak hiu pakai sepatu. Terus apalagi sih? Yang itu loh, yang gajah tapi kayak kaktus. Gak ngerti imajinasinya terlalu tinggi. Aku nggak bisa, nggak nyampe. Iya, bombardilo, krokodilo itu. Nggak ngerti maksud ke arahnya kemana. Wah, nggak bisa aku kalau bahas-bahasan kayak gitu. Bengong doang aku mah paling. Tuh, cappuccino assassino itu nggak tahu lagi aku. Cuma tahu nadanya kayak begitu aja. Adek kamu perempuan atau laki-laki? Laki-laki. Adek aku cowok. Terus aku tanyakan, Dek, tahu dari mana sih? Itulah dari YouTube katanya. Ajarin aku dong tentang anomali. Kata adek aku ada anomali Upin Ipin. Aku bingung ya, aku cari. Serem tahu. Matanya melotot weh. Gak bisa aku. Gitu guys. Lab mau nanya apa? Coba sok. Iya, kasih aku Q&A guys, biar aku tuh berasa banget gitu vibes ngomong sendirinya di sini. Udah masuk sendirian di kamar, ngomong sendiri. Adik aku kelas berapa ya? Coba tebak. Ngomong sendiri asik tau. Emang asik, siapa bilang enggak asik? Yo. Ini emang Verif besok. Siapa sih yang Verif besok? Coba angkat tangan. Cie, Verif. Tipsal, bohongan banget sih. Beneran tipsal aja. Gak boleh bohong kata mama. Oke, kalau streaming. Siap. Iya, kalian besok Verif apa dulu? Pajama apa TWT? Bener ya, nanti besok kita akan bertemu di Pajama Drive. Let's go. Besok itu siapa aja ya? Aku lupa. Trisha. Terus siapa lagi? Kanaila ada gak? Aku kangen banget sama Kanaila. Kangen banget sama Kanaila, sumpah. Demi apa ada Nacia besok? My lovely. Besok ini ya,
Oh, tapi yang Reji nggak ada. Oh, Awia ya. Oke. Ini first time tahu. Ini aku first time. Aku sama Gen 13 kayak belum semuanya deh. Kayak show bareng gitu. Yang udah tuh Kak Intan, terus Ekin, siapa lagi ya? Mikaela pernah dulu pas Aita Kata. Terus siapa lagi ya? Oh iya, aku belum pernah. Jemima pernah gak ya? Kayak belum deh. Really juga belum. Oh ya, Jemima pernah ya? Oh iya, Glesno. Oh iya. Maaf ya. Iya, aku rasa-rasa kayak pernah tapi kayak enggak. Jemima pernah berarti. Virgi aku belum. Besok itu Ciarali, Awia, Ekin, Gia pernah gak ya? Intan, Levi, Lili, Nacia, Naila, Olin, Tasya. Oke, yay. Mayra pernah, kayaknya Mayra enggak deh. Soalnya aku sama dia Aita Kata kan sama. Ya gak sih? Nomornya sama. Ya pajama aku gak bisa sama Mak Jamima. No way. Aku gak bisa. Dia Junjo juga. Penomoran tuh gimana sih? Ya gitu. Kok kalian bisa tahu sih? Aku kadang bingung tahu kalau kalian kayak, wah ini blockingan ini sama. Kok kalian bisa ngerti? Kok kalian bisa tahu? Kok kalian bisa ngerti sih? Keren lah kalian. Oh gitu. Oh, kalian punya triknya, keren banget. Keren banget sih. Ada ilmunya. Keren. Iya, Ciarali sama Ciarin gak bisa. Pajama bisa. Bisa aja. Pernah gak sih Ciarali sama Ciarin bareng? Betul. Hari ini Ciarin lagi pajama. Maksudnya jadi unit song pajama. Barusan. Jadi baju pajama boleh. Boleh. Ayo, kalian bisa gak menebak? Tapi keren sih, maksudnya kayak kemarin itu juga pada ini kan, kayak bahkan kayak cuma dikasih tahu line up-nya siapa, kalian tuh udah bisa kayak walaupun terkadang kan juga nggak selalu benar tebakannya, tapi kayak maksudnya wah keren juga kalian bisa tahu, bisa kayak gitu. Entah kalian itu ada triknya atau oh udah hatam. Oke. Lucu banget. Sumpah, tapi aku tahu bahasa hatam itu. Aku tahu ya di JKT tahu. Kayak kalau kayak Gen 12 tuh kayak aku belajar banyak gitu kosakata. Mereka tuh ada aja. Kayak contoh ya. Ini ceritanya kita hari ini lagi belajar lagu baru. Ya. Terus udah gitu ntar nih pasti kan ada yang kayak udah lihat video atau gimana gitu kan ya. Nah, terus nanti tuh ada pasti yang kayak salah satu deh, ada satu orang tuh yang udah ngerti, udah tahu kira-kira baitnya gerakannya kayak gini-gini, terus nanti refnya kayak gini-gini. Terus pasti ada yang kayak bilang gini,
itu tuh si itu udah hatam, gerakannya udah hatam gitu. Terus kayak kita kan ini ya gitu deh pokoknya. Kalau kayak latihan gitu, kita kata-kata ngulik ada kayak udah ngulik belum, udah hatam belum terlalu sih kayak gitu. Jadi kayak gitu, tahu, lucu banget. Kalau orang awam lihat tuh kayak, hah, ngulik apaan, ngulik apaan gitu. Iya, ngulik tuh kayak udah hafalin belum, kayak gitu, udah lihat belum, kayak gitu loh, gerakannya udah lihat belum, kayak gitu. Seru banget sumpah, kalau ngerti tuh kayak seru banget. Oh my god, kayak aku pengen praktikin bahasa-bahasa ini nanti di dunia kayak kuliah atau gimana, biar kayak mereka bingung gitu, hah ini bahasa apaan dah. Ngulik tuh. Terus apalagi ya, udah pada tahu ya. Emang iya, emang itu, oh udah pada tahu ya. Oh alah, emang itu bahasa apa? Emang bahasa sehari-hari, kok aku nggak tahu. Hah, norak banget aku, oh my god. Oh iya, oh alah, nggak tahu, maaf ya. Oke, maaf ya. Ih, malu banget. Malu banget. Maaf ya. Tapi aku tuh aku bersosialisasi tapi bersama orang Tangerang saja. Emang hidungnya merah, iya emang iya, aku kan tadi senggol nggak ada yang merah tuh, nggak ada yang merah enggak. Gitu guys, kok miring sih gitu. Apalagi ya, bahasa JKT lucu banget, banyak sih bahasanya Gen 12 lucu-lucu, banyak banget, kayak sampai nggak bisa disebut satu-satu. Apa ya, poninya lagi kebelah. Iya, jadi aku pakai ini. Aku tuh sebenarnya kalau di rumah lebih seringnya dibelah gitu. Makanya sering banget kan ini apa, poni aku tuh kayak kebelah gitu. Kalau ceker ayam jahat banget sumpah. Tapi kayak mirip sih. Tapi itu kayak ceker ayam baru potong kuku. Jangan dikasih lihat. Jangan dikasih lihat guys, poni ceker ayam. Untung chat IDN live tuh kayak nggak kayak ini tahu, nggak kayak apa tuh Discord yang aku tuh suka itu pengen ketawa kalau lagi Discord ya, kayak live Discord gitu. Nah itu kan suka kalian tuh suka ngasih gift-nya bukan gift inian, bukan gift Mas Batang gitu, bukan gift yang itu muka tuh. Kalian ternyata meme-nya banyak ya, gak mau, males temenan sama kalian. GIF, iya. Ya aku baru tahu kalian punya meme kita gitu.
malas, nggak mau lihat, enggak. Tapi iya seru main. Aku seneng banget sih kalau kayak aku sampai dibilang ini tahu, dibilang punya Facebook gara-gara memeable. Kocak. Ini pasti Levi user FB nih, soalnya memeable banget. Ya udah sih, kalau aneh emang kenapa? Ya makasih ya kalau muka aku memeable. Dulu aku main FB cuma buat ini doang tahu, login app. Kan app kan pakai FB kan. Terus kayak udah paling cuma buat game doang. Tapi sedih sih. Sedih banget kan. Aku kan udah nggak ada dong berarti FB. Nah, jadi tuh akun game-game aku yang dulu tuh hilang. Jadi kayak gitu deh. Tapi nggak apa-apa, kita masih bisa membuat yang baru gitu. Nggak apa-apa mulai dari nol, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Untung akun game aku tuh nggak banyak yang kalau kayak orang tuh ada akun Smurf. So iya deh, satu aja udah cukup diseriusin, gak usah banyak kebanyakan. Tahu ya. Maaf ya kalau kesindir aku, soalnya nggak suka. Aku tuh kalau kayak akun kebanyakan tuh kayak malas tahu, passwordnya tuh kayak mengingat-ingat lagi. Ini apa ya? Kayak gitu. Aku kejagoan jadi harus bikin akun baru. Kejagoan siapa sih emangnya? Kejagoan ayam kejagoan. Ya, jago banget tuh dilihat-lihat. Aku punya 11 akun. Aku nggak percaya. Emang kamu jago banget? Ya sampai sekarang tuh akun itu game aku aja cuma satu. Semuanya pasti satu. Karena kayak nggak bisa gitu mengingat. Ya itu dia, balik lagi aku ke apa sih? Kelupaan. Lupaan orangnya. Pelupa. Ya ampun, pelupa. Kelupaan. Maaf ya, grammarnya kurang. Catat kocak, catat di mana? Kalau di buku. Kalau di buku pasti ribet. Nih, kalau di buku ya. Nanti kalau bukunya hilang gimana? Terus kalau contohnya di HP, ditaruh di notes. Nanti kalau HP-nya hilang gimana? Amit-amit. Ya, amit-amit. Nih. Amit-amit. Kayak harus diingat di kepala. Tapi kalau kepalanya nggak bisa. Nggak, tapi kayak ya itu udah, kalau apes ya apes lah. Tapi kayak nggak bisa, pasti balik lagi mengandalkan kepala. Pasti aku gitu deh. Ya siapa tahu, who knows, ya kan, who knows. Kalau satu di kepala berarti orang lihat dong kepala kita ada apa. Hayo, ntar langsung deh gitu. Tapi balik lagi, catat di kertas. Kalau kertasnya hilang gimana? Kertasnya harus ditaruh di mana biar nggak hilang?
Apa kita harus tanya dulu ke Light Yagami bagaimana dia merawat Death Note dengan baik? Baiklah, kalau seperti itu kita akan coba interview Light Yagami sebentar lagi. Aku kayak pengen ini tahu. Aku pengen berteman sama L tahu, kayak dia butuh support system gitu loh. Menurutku ya. Kayak aku ngeliatnya tuh kayak kesian gitu. L itu si siapa sih dia namanya, aduh udah lupa banget sama Death Note, maaf ya. Gak butuh deh kayaknya. Ibu tuh tahu semua orang tuh butuh support system kayak L temen aku tuh. Oh ya, L Braga asik. Lau lihat L. Oh. Iya, kayak aku pengen temenan sama dia. Gimana sih kok kamu bisa pinter banget? Kayak aku udah jongkok. Aku orang Indonesia malah jongkok duluan dibanding kamu. Kayak gitu. Enggak sih, kan anime kamu lebih keluar lebih awal ya. Tapi kayak Indonesia lebih duluan jongkok daripada kamu. Kayak gitu. Aku pengen ngomong kayak gitu. Jadi kayak, tapi kok kamu bisa pinter banget sih kayak gitu, aku pengen tanya gitu loh. Terus kayak kamu apa kamu karena makan manis? Tapi kayak aku makan manis malah jadi tembem. Pipi aku jadi cabi. Terus kamu rahasianya apa sih gitu, aku pengen nanya gitu loh. Kayak apa sih kamu maksudnya apa? Aku juga nggak suka manis, aku lebih suka asin. Apakah asin membuat aku seperti ini jadi nggak bisa bahasa Mandarin atau gimana, aku nggak tahu. Gitu. Terus kayak pengen nanya aja gitu, gimana kamu bisa kayak kepikiran nih Light Yagami. Kamu udah ada nih di pikiran kamu tuh kayak Light Yagami ternyata seorang Kira gitu, tapi kayak kamu tahu dari mana? Padahal kan itu kamu nggak ada buktinya gitu. Padahal yang tahu duluan kan juga pemirsa gitu kan. Jadi kayak iya, kayak kamu mikirnya gimana gitu loh. Pengen aku sehari itu jadi L gitu. Pengen jadi L karena kita sama-sama L gitu kan. Aku Levi. Gemes deh dikasih tahu. Nggak, pokoknya topiknya itu adalah aku pengen berteman dengan L. Kayak Oshi aku tuh dia daripada Light Yagami, tapi kayak aku cinta dia juga sih. Tapi aku suka dua-duanya, tapi kayak aku lebih L. Enggak sih, aku ukurannya M. Enggak, L mungkin. Tapi aku pengen temenan sama L. Seriusan, ciusan, aku tuh pengen temenan sama L. Kayak dia tuh kesian, hidupnya tuh kayak harus, kayak dia tuh harus apa ya, menyelesaikan masalah orang terus. Tapi kayak dia nggak tahu, kita nggak tahu dia punya masalah atau enggak. Jadi kayak kita juga harus mengertikan L. Walaupun L adalah penyelamat bumi, tapi kayak kita harus mengerti L gitu guys. L nggak punya teman, itu dia makanya aku tuh pengen jadi temannya L, kayak karena aku sedih aja gitu liat L. Dia kan nulis orang itu Light Yagami, kocak. Mana ada L sejahat itu. L kamu dibilang kesian deh tuh kan. Kamu diiniin orang lagi L. Aku jadi sedih deh. L orangnya ansos, aku juga ansos. Mungkin aku MBTI-nya I, pasti dia juga I. Nah itu kita bisa tuh.
Aku juga punya temen ansos, jangan disebut, udah biarin aja, kayaknya lagi nonton tuh. Beneran pengen temenan sama El. Tapi kalau sama Light Yagami, aku tuh kayak pengen marah-marah gitu loh sama dia, kayak kok kamu bisa kepikiran sih, kayak kenapa kamu nggak balikin aja Death Note-nya ke si Ryu, kayak itu kan punya dia, kamu tuh apa sih gitu loh, kayak kamu tuh nulis orang tuh buat apa sih kayak gitu, padahal kan kamu kan baik, kamu tuh seharusnya tuh baik, terus kamu kan juga pintar banget, jadi kayak seharusnya kamu bisa dapet cum laude sih, terus kamu bisa dapet IPK 4 lebih, malah 6 mungkin kayak gitu. Jadi kayak aku mau tanya sih kenapa suka apel lah kalau itu. Ini kakaknya nonton apa enggak sih? Yang makan apel siapa tadi, yang nulis siapa? Yang makan mah atuh si Ryuk, mau dipanggil ini Ryuknya ada nih, lagi dibungkus, masih dibungkus, beneran dibungkus ini. Cius, ini ngomongin apa Death Note kakak? Iya lagi, masih dibungkus nih, masih dibungkus. Gak mau aku lihat muka dia kayak suram gitu, gak mau, kayak takut gitu. Tiba-tiba dia datang nih, terus tiba-tiba nih aku lihat jendela, loh kok ada buku, ini ulah kamu pasti. Aku langsung ngomong gitu, orang imut gitu dia. Kanaila doang yang mikir dia imut, aku mah takut. Mendingan temenan sama El, baik lagi hatinya, mau bantu kasus orang, mau bantu apa masalah-masalah yang ada di negeri gitu. Jadi kayak El itu penyelamat sih menurut aku, dia sangat berjasa, aku sangat sayang dengan El. Notechi. Ini siusan, ini dalam hati aku, tahu. Kalian tuh sedih banget, aku sumpah. Terus aku kayak pengen ajak El untuk nyoba pakai George gitu. Pakai George sama pakai baju Nirvana. Kan maksudnya biar kayak, ayo ini seru tahu, kamu tuh dengerin lagu kayak gini tuh seru. Kayak aku sayang gitu melihat dia pakai baju putih terus gitu kan, pakai baju putih, kayak gitu. Jadi kayak kita bisa coret-coret deh di baju putih dia, terus kayak gitu. Gak apa-apa, baju putih itu emang jarang bersih. Gampang kotor. Pakai baju putih. Apa sih? Lagunya gimana sih? Aduh, besok pajama. Hai, kita temenan yuk. Menurut aku kalau Gojo bisa menjaga diri dia sendiri sih. Kalau El mungkin dia bisa, tapi menurutku dia butuh support system. Jadi gitu. Halo El.
Enggak sih, ini KW, super KW, super duper over KW ini mah. Aku enggak, sorry. Makasih ya. Coba selidiki aku, El. Ini bohongan ini. Coba di sini ada itu mah si Light Yagami ya yang melihat nama di atas kepala. Maaf ya, salah orang. Kayak aku mau temenan sama Misa Amane juga deh. Kayak aku pengen belajar style dia gitu loh. Kayak menurut aku dia bagus stylenya. Terus kayak aku pengen temenan gitu sama dia, kayak yuk kita shopping bareng, pasti dia suka. Terus kayak yuk kita belajar make up bareng, yuk ajarin aku make up dong, Misa Amane, kayak gitu. Sangat senang aku melihatnya. Ajak pergi mancing gak? Kayak Misa Amane sukanya menulis deh. Menurut aku ya. Kata El nungguin ya. Oh iya, pada nungguin. Ya udah deh, yang ke-10 ada Kabira. Terima kasih Kabira. Yang ke-9 ada Kashiro. Terima kasih Kashiro. Yang ke-8 ada Kak Syahal. Terima kasih Kak Syahal. Yang ke-7 ada Kak Aira. Terima kasih Kak Aira. Yang ke-6 ada Kelinci Biru. Terima kasih Kak Kelinci Biru. Yang ke-5 ada Kak Bondan. Terima kasih Kak Bondan. Yang ke-4 ada Kak Bey. Terima kasih Kak Bey. Yang ke-5 ada Kak Vicky Saputra. Terima kasih Kak Vicky. Yang kedua ada Kak Daktik Dukder. Terima kasih Kak Daktik Dukder. Dan yang pertama ada Kak Wisnu. Terima kasih Kak Wisnu. Yeay, terima kasih semuanya. Dadah. Bye-bye, selamat tidur, selamat istirahat ya. Dadah. Bye-bye.